Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Kepala Desa kita, Desa Pematang Cingkring, beserta Bapak Kepala Dusun yang hadir pada malam hari yang berbahagia ini, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaur desa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Bapak WPD yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jemaah pengajian permasa yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan melanjutkan kajian akhlak ataupun tasawuf, melanjutkan kajian yang sebelumnya. Tempoh hari udah kita bahas masalah ujub atau heran akan dirinya. Udah habis pembahasannya, kita akan lanjutkan pasal yang selanjutnya, yaitu ar-riya. Masuklah kita pembahasan tentang sifat riya, satu pasal yang ke-10. Kita mulai dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul ashir fir-riya. Pasal yang ke-10 pada menyatakan ar-riya. Adapun riya, maka yaitu dinamakan akan dia syirik yang khafi. Syirik yang khafi, syirik yang tersembunyi. Bukan syirik jali. Kok syirik jali ini terang-terangan dia mengungkapkan Allah itu tidak esa. Dia berbilang, yang menjadikan langit ini Tuhannya, yang menjadikan bumi ini Tuhannya. Banyak Tuhan. Itu mensyarikatkan Allah, mensyirikkan, berbilang-bilang Tuhan, bukan menunggalkan, tidak memparit dia menjadikan alam. Itu syirik jali. Ini syirik jali kadang-kadang bisa jadi kita kono diuji bikin Allah Ta'ala kita dengan kesusahan. Pergilah kita ke tempat Pak Dukun misalnya, dukunnya pun tak paham tentang akidah, sehingga dibuatlah syarat-syarat yang bertentangan dengan syariat, sehingga kita meyakini sesuatu itu selain Allah yang tidak bisa membagi mudarat atau manfaat. Malah itu kita iktikadkan dia itu bisa menyebabkan dapat manfaat, bisa membahayakan bagi diri kita selain Allah. Padahal itu tak bisa. Padahal itu tak bisa sama sekali. Bisa kita diuji seperti itu. Jadi yang ini tadi bukan syirik seperti itu. Itu syirik jali, terang-terangan. Ini syiriknya tersembunyi. Cuma syirik tersembunyi ini menghabiskan amal ibadah. Baik ibadah yang wajib maupun ibadah yang sunat. Jadi syirkul khafi. Syirik khafi. Lagi ijma' sepakat segala ulama akan haramnya. Ini pun lain juga. Jangan riak. Payah nih, payah. Lagi dicela oleh syarak. Firman Allah Subhanahu wa taala selalu kita baca ayat ini. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraqun. Maka binasa bagi orang yang sembahyang, yang salat, yang lupa mereka itu daripada sembahyang mereka itu, yang melihatkan, mempamerkan mereka itu akan sembahyang mereka itu akan orang, supaya dipuji oleh orang dan supaya dibesarkan oleh orang. Bahasa Melayu ini begini, cukup banyak betul. Sebenarnya bisa disingkat-singkat.
Tapi panjang jadi. Fawailul lil musallin, celako orang solat. Jadi kalau terjemahan ini, celako di sini binasa, rusak yang solat tadi, maka binasa bagi orang sembahyang solat. Yang lupa, lalai, fawailul lil musallin. Lalai ini berbagai-bagai penafsiran dalam sembahyang tu, tak ingat apa-apa. Lalai tau, baca-baca tapi tak ada ingat tau. Entah ke mana-mana fikirnya. Tengah susah, tengah kena marah, ingat aja kepada orang yang memarahi dia tadi. Muka nampak dalam sembahyang, baca-baca kok. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakit buat tu laki aku dalam hati. Tak tangguh sakit sampai tengah sembahyang tak habis-habis sakit lopukin laki dia. Sampai macam anak konda biji matu. Sembahyang pula tak tinggal sembahyang, tapi ingat lopukin laki. Walaupun kono, walaupun salah laki tadi, hal yang kono lopuk dia di luar sembahyang itu jangan dibawa dalam sembahyang. Itulah sulitnya gitu tuh. Payah. Karena hubungan vertikal kita kepada Allah itu tak bisa dimasuki oleh siapapun. Hubungan kita kepada Allah. Jangan manusia yang lain ikut. Hanya kita kepada Allah. Payah. Bukan bu je kita yang bisa. Tapi berusaha, jangan putus asa. Hanya kita. Nanti setelah itu bawa salam. Assalamualaikum. Barulah kita keluar daripada munajat kita. Baru berhubungan lagi, bertransaksi kita kepada makhluk selain Allah. Ini Allahu Akbar masuk kita kan bukan salam assalamualaikum. Begitu masuk ke rumah orang, berjumpa sama orang kan assalamualaikum. Pada dalam solat kan tidak. Solat itu artinya apa? Aqwalun, beberapa perkataan, af'alun, perbuatan, makhsusutun, yang khusus, muftatahatun bitakbir, dibuka ataupun diawali dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Kalau kita nak berhubungan kepada manusia, kan tidak takbir dulu, salam dulu. Assalamualaikum, itu hubungan kita sesama manusia. Kok kepada Allah? Kan tidak assalamualaikum ya Allah, tak. Allahu Akbar, maka hilangkanlah yang lain. Allah. Jadi kalau dari segi fikihnya, ingat lagi. Iya, memang payah tu. Apalagi zaman ini, zaman dekat pemilihan ni. Bagi caleg, bagi siapa je terbayang. Bagi kita nak milih siapa yang cocok ni. Dah terbayang kan tu kat sekolah tu pula. Udah awak dibagi sekian. Memang pasun awak tak cocok dia. Tapi semalam tu tak tanggung timpuk pula. Kata. Payah. Tak bisa berkisah lagi. Allah. Banyak pula timpuk. Macam mana lah. Aku bukan tahu anda. Memang selama hari ni kau tak ada datang ke rumah. Duduk pula dia. Sadap aja pula kita ni pula. Ajablah caleg-caleg. Dah siap tak terpilih. Selesai. Duit habis. Allah. Tapi itulah usaha. Maka pilih juga lah. Tak usah tak pilih. Pilih juga. Sesedar awak juga semua. Nah. Ini tentang ariyak ni tadi. Ini tentang amal pribadi kita. Ini bahaya sangat. Kalau amal ibadah kita kerjakan. Tapi hasilnya kosong. Nihil. Maka binasa bagi orang yang sembahyang. Kenapa binasa? Yang lupa mereka itu daripada sembahyangnya. Kenapa? Yang melihatkan mereka itu. Mempamerkan, menunjukkan ibadah sembahyangnya. Akan orang. Supaya apa tunjukkannya? Dipuji oleh orang. Itu aja. Niat itu, sembahyang aku ini, supaya dapat pujian. Itulah payah nyetelnya. Iya, payah nyetel. Tapi berusaha. Berusahalah kita. Nah, kita lanjutkan. Itu dicela oleh syariat. Hukumnya haram.
Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkenaan tentang riya ni. Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar. Qila wa ma huwa? Qala riya. Yaqulullahu azza wa jalla yaumal qiyamah lil mura'in idza jazal ibada bi a'malihim idhabu ilal ladzina kuntum tura'un fanzuru hal tajidun indahumul jaza. Kata Rasulullah, bahwa yang terlebih aku takut, barang yang kutakuti atas kamu itu, yaitu syirkul asghar. Rasulullah, aku takut bakalan menimpuk kalian nanti, sangat aku takuti. Rasul takut. Dia kan sayang kepada umatnya. Aku takut kalian konoh, bahasa kita seperti itulah, yang bakalan menimpa kepada kalian. Apa itu? Syirkul asghar. Maka sembah orang. Ada yang bertanya sahabat lain, apa itu syirkul asghar? Kata Rasulullah, syirik yang asghar itu adalah ar-riya. Itu riya, pamer. Riya itu artinya pamer. Itu takut Rasul menimpa kepada umat. Tak tanggung sayangnya kepada kita. Kalau kita sama kita seharusnya seperti itu. Takut amal ibadah kawan kita itu tercampak. Takut amal ibadah kita itu tercampak. Rasul itu semua umat sekalian takut dia menimpa syirik kocik ini kepada umatnya. Itu yang sangat ditakuti. Berarti bisa banyak ini kono umatnya. Daripada syirik yang besar tu. Lagi akan berfirman Allah Ta'ala nanti pada hari kiamat, orang yang mempamerkan amal ibadahnya supaya dipuji bikin uang, amal ibadah apa saja pun, baik sedekahnya, baik sembayangnya, yang fardu, yang sunatnya, pada hari kiamat nanti bagi sekalian mereka itu yang riak. Jadi kelompok yang riak nanti pada hari kiamat, Allah Ta'ala berfirman, apabila dibalas akan segala hambanya dengan segala amal mereka itu, nanti kita kan dibalas, yang baik dibalas baik, yang buruk dibalas buruk. Maka bagi yang riak ini, Allah berfirman, pergi kamu kepada mereka itu, pergi kau kepada mereka itu. Yang ada kamu lihatkan amal kamu. Pergi kau kepada yang selama ini kau tunjukkan amal kamu semua dia. Maksudnya kepada manusia. Dulu saat di dunia ibadahnya itu kepada siapa dipamerkannya. Supaya dipuji bikin uang. Pada siapa? Pergi. Kau datangi dia. Nah itu. Begitu maksudnya. Maka kamu tilik. Nah, kau tengok. Adakah kamu dapat pada mereka itu pahala yang jadi balas segala amal kamu? Adakah dapat kebalasan daripada amal ibadah yang kau tunjukkan dulu semasa di dunia? Coba kau minta balasnya. Balasan yang baik daripada amal ibadah yang ditunjukkan, dipamerkan kepada selain Allah Ta'ala tadi. Mintalah. Apakah bisa dia membalas? Seperti itu. Tentunya ini tak bisa tak palah pun kita jawab. Tentunya tak bisa. Tak bisa. Itu di akhir kiamat. Nah, hadis ini riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu amalan fihi miqdar dzarratin min riya. Ini tiada menimo Allah Ta'ala akan amal yang di dalamnya, ada di dalam hati dia tadi, sekadar somut yang kecil daripada riak. Sama dengan takabur. Sedikit aja, sebesar somut yang kecil, amal takabur, musnahlah amal kita. Riak ni gitu juga. Habis.
Cuma jangan kita frustasi, putus asa, payah buat amal, elok tak usah, sama aja. Sembayang pun tak ada pahala, tak sembayang pun tak ada pahala, berarti seri. Elok usah sembayang, jangan ke situ. Kita berusaha. Ya. Itu tidak qada dia, walaupun dia riak mana sembayangnya, sah sembayangnya tidak qada. Kalau tak sembayang, iya kita mau qada. Tanggung itu semenjak kita balik tak sembayang dulu. Kita tak belajar, kita bayarlah tu. Itu jangan lupa. Kita bayar. Kita ni makin tua, makin tak sehat badan. Tengah sehat ni lah digunakan betul untuk membayar hutang. Di sana esok berkio. Pada turun dunia ni, ya Allah. Cantik aja dia. Semua cantik isi. Tak tahu awak dah makin putih rambut. Janggut dah bersepepah, kumis bersepepah. Itu kode. Sementara amal kita berapalah. Banyak dah kita buat ibadah kita. Zikir kita. Saya agak malulah ketika guru kami Muallim Supriyadi dari Tembung, apa dia amalkan lagi, insya-Allah. Golak orang tu bilang insya-Allah. Zikir la ilaha illallah. Kami di bai'ah dulu. Zikir tu di Medan, di rumah dia. Gelen ada dia buat sampai 300 kali tingkat orang awam begitu. Minimal la ilaha illallah tu saya semalam 300. Yang paling rendah 300. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Karena kita mulut ni dari siang sampai malam, entah apa dah kita cakapkan. Jadi jangan sompat yang tak elok tu lebih banyak daripada yang elok. Masih tidak berzikirlah kita. Berzikir. Tobat kita dosa mulut kita tadi di siang hari. Kita kan tak lepas dari berkawan. Tak mungkin dia menjadi. Maka iringilah dengan zikir tu. Zikron kasiro. Zikir yang sebanyak-banyak. Itulah. Jadi kalau kita berbuat maksiat, misalnya maksiat, aku cepat-cepat kita imbangi dengan bermacam amal kebaikan. Seperti itu. Nah, ini tak berhasil amal ibadahnya. Namun, hadis ini, kata Al-Iraqi, dia tak jumpai dalam kitab hadis. Tapi bukan berarti hadis ini tak ada, dia tak jumpa. La yaqbalullahu amalan fihi miqdaru dzarratin min riyah. Allah tidak menerima akan amal yang ada di dalam hatinya sebuah sasomut yang kecil daripada riya. Nah, kita lanjut. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ista'izu billah min hubbul hazan." Ini hubbul hazan ini cantik, tapi jangan bikin nama uang. Qila wa ma huwa? Qala wadin fi jahannam u'idda lil qurra'il mura'i. Artinya, sabda Nabi SAW, engkau pinta peliharakan dengan Allah Ta'ala daripada hubbul hazan. Minta berlindung kita kepada Allah akan hubbul hazan ini. Minta berlindunglah kepada Allah kalian, kata Rasulullah, akan hubbul hazan ini. Minta berlindung. Jangan sempat kita masuk ke dalam hubbul hazan ini. Maka semua sahabat, apa itu hubbul hazan? Itu ya Rasulullah. Maka sabdanya, yaitu sungai di dalam neraka jahanam. Jangan bahasa Arab nih. Nama anak aku siapa nama hubbul hazan? Sungai dalam neraka jahanam. Allah. Jumpa di Al-Quran lahmal khinzir. Cantiklah nama lahmal khinzir. Daging babi. Lahmal khinzir. Itu adalah lahmal khinzir tu, khinzir. Itu kan ada ayat Al-Quran.
Ini Al-Quran nggak jumpo. Tumo arti babi. Khinzir itu kan babi. Allah. Ini gitu juga. Hubbul hazan. Ini jangan dibagi namu pula. Anak gitu. Sungai di dalam neraka. Allah. Untuk siapa itu disediakan bagi qurra al-mura. Yakni disediakan bagi orang yang qari yang riak. Kan elok qari, bacaannya fasih, suaranya mendayu-dayu, itu tersima bisa menangis mendonganya, suaranya cantik, musabakoh. Tapi peluang bosanya ini ke sini bisa bahaya. Riak. Namun pun ada dilebihkan Tuhan dia. Ada sesuatu yang dilebihkan Tuhan itu kita syukuri, bukan dipamerkan. Bukan kita nak minta puji. Ada dilebihkan Tuhan dan tahu kita. Kadang di sini suara dia tak elok, tapi pula di bidang ini dilebihkan Tuhan. Masing-masing ada itu. Tapi disyukuri. Syukuri. Tapi tidak serta-merta semua qari itu riya. Qari, uang yang bagus bacaan Al-Qur'annya, yang riya kalau tidak. Yang riya. Itu disediakan untuk para qari ini. Belazan tadi. Allah. Yang berkehendak dipuji oleh orang akan bacaannya itu dan lagunya itu dan barang sebagainya. Karena yang demikian itu riak lagi haram. Riak lagi haram. Kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatinya, hak. Jadi tentang riak, dia dah tahu gitu. Riak. Riak itu artinya pamer. Kata Imam Ghazali, haqiqatul riak, hakikat riak itu apa? Sebenar-benar riak itu apa? Talabul manzilati fi qulubin nas bil ibadati wa a'malil khair. Hakikat riak itu, sebenar-benar riak itu, kata Imam Ghazali, pertama Al-Quran berkenaan tentang riak, kemudian hadis Nabi berkenaan tentang sifat riak itu yang dicela oleh syariat. Kemudian perkataan ulama Imam Al-Ghazali yang dikutip oleh Tuan Syekh Abdul Samad Palembani ini. Hakikat riak itu, kata Imam Ghazali, yaitu menuntut martabat yang kepujian di dalam hati. Dia menuntut martabat. Menuntut martabat. Tapi kepada saya martabat kepujian bagus. Menuntut martabat kepujian. Tapi di dalam hatinya, kepada siapa? Hati manusia. Kepujian di dalam hati manusia. Dia menuntut martabat kepujian itu di dalam hati manusia. Supaya manusia terkesima, namanya tu merasa ta'ajub pula. Merasa, wah hebat betul sekolah. Maka syukurlah dia. Disanjung-sanjung, dapat pujian dia. Payah tak? Payah. Masuk saja dia kadang ke dalam hati. Maka istighfar cepat. Dengan mengerjakan ibadah, di saat itu mengajukan ibadah itu dia menuntut martabat kepujian itu kepada manusia. Dengan berbuat segala amal yang kebajikan, yakni berbuat yang demikian itu supaya dipuji oleh orang. Dia buat kebaikan itu supaya dipuji atau supaya dibesarkan oleh orang, maka banggalah dia. Atau supaya dikasih oleh orang, supaya dia uang lain itu kasih kepada dia. Selama ini uang ini bonci kepada dia, maka beribadahlah dia, mengambil simpati. Kalau selama ini maling dia. Nak calon dia, tak tanggung lah. Allah. Atau supaya dikata orang akan dia solih. Ajab juga nih. Dan barang sebagainya. Maka sekali demikian itu haram. Tak ada je sunat. Haram aja dos. Lagi dosa besar. Dosa besar. Syirkul aswar itu dosa besar. Tapi tidak sampai kafir, murtad. Tidak. Amal ibadah itu habis.
Jadi hakikat ria itu menuntut martabat kepujian di dalam hati manusia dengan mengerjakan ibadah, segala kebajikan itu supaya dipuji oleh orang, supaya dikatakan dia itu bosa. Itunya. Pahamnya gitu tuh. Cuma kalian kita ada kelebihan dibagi oleh Allah pada orang banyak, itu kadang singgah dia tu. Itulah kita istighfar. Syahdan, ketahui olehmu bahwasanya seorang yang mengerjakan ibadah itu ada kalanya semata-mata riya. Yakni semata-mata ia mengkosat dengan ibadatnya itu karena dipuji oleh orang, atau karena dapat harta, atau karena dapat kemegahan, atau barang sebagainya. Maka yang demikian itu membatalkan pahala ibadat mereka itu. Nah, ini ada kalanya pula. Berbagai kelakuan orang itu terkonoh sifat riak. Ada riaknya itu memang betul-betul mutlak riak. Memang semata-mata riak. Tujuannya itu hanya riak semata. Tujuan ibadahnya itu hanya untuk memperoleh pujian atau mendapatkan harta atau kemegahan daripada uang itu. Tidak kepada Allah, sedikit pun tidak kepada Allah. Ini loncong lah, bulat kosong pahalanya. Itu mutlak riya. Dan ada kalanya ghalib qasad akan riya, yakni lebih qasad akan demikian itu daripada qasad ibadah. Ini ada kalanya kebiasaannya ghalib itu kebiasaannya. Qasad sengaja akan riya, yakni lebih qasad akan yang demikian itu daripada qasad ibadah. Satu, dia ini ada qasad riyaknya kuat, tapi ada juga qasad ibadahnya kepada Allah, tapi lebih kuat riyaknya. Kalau yang tadi mutlak riyak, hanya ibadahnya tidak ada kepada Allah sedikit, kepada manusia untuk dapat harta, untuk dapat kemegahan dan lain-lain sebagainya. Tapi yang kedua ni ada kalanya ghalib qasad akan riyak, ghalib qasad akan riyak, yakni lebih qasad akan yang demikian itu daripada qasad ibadah. Dia dalam ibadah itu lebih kuat kepada riyanya. Lebih kuat kepada riyanya. Maka pada masalah ini pun membatalkan akan pahala ibadah mereka itu. Tetap juga habis amal ibadahnya. Itu. Sama juga sama yang di atas tadi. Walaupun ada sebahagian kecil tak riyanya. Ada kalanya bersamaan. 50-50. 50 kepada Allah, 50 kepada manusia. Riaknya itu berbagai tipe. Derajat riak yang pertama tu janganlah sompat kita kono. Yang kedua pun jangan juga sompat kita kono. Walaupun kono, sifar copat. Ada kalanya bersamaan qasad ibadah mereka itu dan qasad riak. Sama. 50 untuk qasad ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala lillahi taala, 50 kepada manusia. Bagi dua cinta. Jangankan Allah, udahlah, Allah maha kasih, maha mencintai hambanya. Allah maha mencintai hambanya. Kita sebagai hamba, kita semua rumah, sayang tak sama bini kita? Sayang. Bini kita sayang. Kita sayang 100% kepada bini kita. Kalau tahulah bini kita tu dibagi cinta, 50 untuk dia, 50 untuk selain dia. Marah tak ada? Marahlah. Kita pula bini kita, 50 dibaginya cinta. 50 adalah sebarang lain lagi. Apa tak kita belau-bau dia? Ya kan? Cuma kok kita buat pura tidak aja. Kita diamkan aja. Betulkah 100% cinta kita sama bini kita? Bisa jadi ada simpanan kita. Yang halal tak masalah. 50 untuk bini satu ni, 50 untuk sini. Dan kau nak buat 100. Tapi osah dia. Jangan tak osah. Itu jangan cuba-cuba. Itu yang dah pengaji, jangan cuba-cuba itu kau nak bini je.
Jangan, bahaya itu ya Allah. Zina. Cukuplah yang dulu-dulu tu je. Yang dulu tu macam mana Pak nobatnya? Kan kasih tahu sama bini kan percaya bola. Percaya bola pula. Perzinahan yang terjadi zaman dulu tu saya korban. Oh, apa hasil? Korban sama bini awak. Jadi bahaya pula jadi. Minta izin pula sama laki orang. Tambah bahaya lagi. Tambah bahaya lagi. Tak ada jalan lain. Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan di akhirat nanti lepaskan dosa kita. Itu. Jangan dibuat lagi itunya. Bertobat kepada Allah. Ini sama qasad riak dan qasad ibadah kepada Allah Ta'ala. 50-50. Ini macam mana ni? Maka ibadatnya itu tiada diberi pahala. Tak juga. Karena ibadatnya itu menghapuskan akan kejahatan. Itu. Maka hanyalah. Dan riaknya itu menghilangkan akan pahala ibadatnya. 50 tadi kepada Allah. 50-nya riak ni, inilah menghapus 50. Selesailah tu. Habis. Tak bisa juga. Dan kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, dan yang ghalib padaku, ini pula dia. Pada masalah ini, yang 50-50 tu, bahwasanya tiada sunyi, tak lepas daripada dosa dan siksa. Tak sunyi daripada dosa, tak lepas daripada, tak sunyi itu tidak lepas daripada dosa dan siksa. Tetap juga kono, kata Imam Ghazali. Dan ada kalanya lebih qasad ibadah daripada qasad riya. Misalnya 70 ibadah kepada Allah, 30 riya. Maka kata Imam Ghazali pada masalah ini bahwa aku harap bahwasanya tiada hilang pahala sekedar segala ibadatnya dan sah ibadatnya itu. Lagi diberi pahala atasnya, tetapi disiksa atas qasad riyaknya itu. Jadi kalau banyak riyaknya daripada kalau riyak semua mutlak habis ibadah, atau riyaknya lebih kuat, ada juga ibadah kepada Allahnya tu dengan ikhlas habis juga. Kemudian sama 50 riyak, 50 ibadah kepada Allah, itu pun habis juga. Kemudian lebih kuat ibadahnya kepada Allah 70 dan 30 riyaknya. Jadi kata Imam Ghazali, dia hanya mengharap. Mudah-mudahan harapan Imam Ghazali ini sebagaimana kita berharap kepada Allah kalau kita terjadi sifat riya ini. Bahwa aku harap bahwasanya tiada hilang pahala sekedar segala ibadatnya. Yang tak riya itu tadi. Dan sah ibadatnya. Itu harapan Imam Ghazali. Dan lagi diberi pahala atasnya. Dibagi pahala atasnya. Yang 30% tadi. Tetapi disiksanya, qasad riyaknya itu yang banyak tadi sekitar 70%. Atau dikurangkan pahalanya. Itu. Tak usahlah cerita siksa. Atau dikurangkan pahala ibadatnya sekadar riyaknya itu. Riyaknya 30. Ambil amal ibadahnya 30. Berarti 70 tinggal 40. Itulah harapan. Uang yang alim. Yang bercakap gitu. Kemudian sedikit lagi masih perkataan Imam Ghazali, bermula beberapa hadis pada menyatakan akan hasad. Cuma hadis ini nanti terjadi permasalahan tentang kesahihannya. Tapi di dalam kitab ini ada disebutkan. Ada beberapa hadis pada menyatakan akan hasad satu, kibir, takabur, kemudian riya dan ujub. Amat banyak dan memadalah engkau di dalamnya hadis yang satu. Jadi banyak hadis, tapi hadis ini berhimpun penyakit hasad, takabur, riya dan ujub, heran akan dirinya. Dalam satu hadis itu dibahas tentang itu. Berhimpun di dalamnya segala yang demikian itu. Maka sungguhnya telah
bercerita Ibnul Mubarak akan hadis dengan isnadnya daripada seorang laki-laki, sanadnya daripada seorang laki-laki, bahwasanya ia berkata bagi Muaz, laki-laki itu bercakap kepada Muaz, "Hai Muaz, ceritakan olehmu akan aku, khabarkan akan aku akan hadis yang kau dengar daripada Rasulullah. Cuba kau cakapkan, kau khabarkan akan hadis yang kau dengar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Insyaallah qala fabaka ma'azu hatta zonantu annahu, dan sampai akhir hadisnya insyaallah dalam waktu dan kesempatan akan kita bahas. Ini panjang pembahasannya, bahwa amal ibadah kita itu kan ada diangkat ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Bahkan sampai ke langit ketujuh pun amal ibadah kita tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa akibatnya? Bisa jadi karena riak, bisa jadi karena takabur, bisa jadi karena ujub, bisa jadi karena hasad. Hasad penyakit hati juga, penyakit yang biasa hinggap kepada hati manusia. Hasad tu dongki, suka apa namanya tu, sedawa dia tadi binasa, suka dia tetangganya tadi kena musibah, senang hati dia. Itu termasuk dongki. Jadi bagi kita ni jangan sempat ada hati kita seperti itu. Hasad itu bisa memakan amal kebaikan sebagaimana api membakar kayu yang koing. Habis amal ibadah gitu. Itu hasad. Hasad yang dicontohkan pertama sekali oleh penduduk langit lah, kita bilangkan dulu, pemimpin malaikat Azazil, yang dikutuk oleh Allah menjadi iblis. Dia itulah yang paling pertama dongki. Penduduk langit yang pertama dongki adalah ya, iblis itu tadi. Kenapa dongki? Karena muasa dia lebih daripada yang lain, termasuklah kepada Nabi Adam alaihissalam. Ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku daripada api. Khalaqtahu min tin, kau ciptakan dia daripada tanah. Menganggaplah dia masuk dosa. Kemudian penduduk bumi yang hasad dongki, kisah anak Adam alaihissalam, Qabil dan Habil. Qabil abangnya si Habil. Karena dongkinya, maka terjadilah pembunuhan. Dia hasad juga. Bisa terjadi pembunuhan. Maka dibunuhnya lah Habil. Itulah bahayanya hasad itu. Jangan simpan di dalam hati. Begitu juga takabur, membanggakan akan dirinya, dari perkataannya, dari kedudukannya, dari jalannya. Begitu juga riya, pamer. Itu syirkul khafi, syirik yang tersembunyi, yang sangat ditakuti oleh Rasulullah. Kalau ujub, itu tak nampak oleh manusia. Hanya dalam hati kita. Bahwa aku inilah yang hebat. Tak ada yang lain. Akulah. Jadi ini tidak membahayakan nampak kepada masyarakat sekitar. Tapi kalau hasad, wah, bisa membahayakan. Kalau ingin yang selain itu tadi, hanya dirinya lah. Dia bangga, habis-habisan dia. Habis-habisan dia. Tapi tujuannya itu adalah supaya dipuji, supaya dapat dapat dia dibesarkan oleh orang. Maka itu sebenarnya tak baik. Maka perlunya kita belajar ini, kalau terjadi kepada kita hal seperti itu, bisa cepat kita menangkisnya. Kalau tidak, bisa tak dapat kita menangkisnya, kan tak pernah kita dengar. Dengan cara begini, kok datang pun, astagfirullahaladzim, istighfar kita. Jadi, mudah-mudahan
pada malam ini, pelajaran yang singkat ini sungguh berharga bagi kita masing-masing. Dari dulu sampai sekarang, sejak balik sampai sekarang, kalau ada penyakit-penyakit seperti ini yang tidak terdeteksi oleh dokter, sebagaimana dokter ahli sekalipun, tak terdeteksi penyakit hasad, takabur, riak, dan ujub ini, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di kita sendiri yang tahu. Jadi ubatnya tidak ada lain, adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga habislah penyakit itu. Wallahu alam, kepada Allah menampun, kepada saudara sekalian mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.